Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas pertanyaan yang masuk, yaitu melalui grup Telegram dan juga melalui Facebook ya. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengolah file JSON di dalam Excel. Nah, kita akan mengolah file JSON ini menggunakan Excel ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu file JSON, jadi file JSON ini adalah file yang digunakan untuk pertukaran data melalui web ya kebanyakan, yaitu berupa JavaScript Object-Oriented. Filenya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini file JSON, search JSON. Kalau kita buka melalui Notepad akan terlihat filenya ya. Nah, seperti ini filenya. Inilah format JSON yang dikirim atau digunakan dalam pertukaran data. Seperti ini. Nah, kita akan olah ini dalam Excel ya. Nah, untuk mengolah file JSON di sini ada dua cara. Jadi saya gunakan yang pertama kita gunakan Power Query, yang kedua kita gunakan cara VBA ya. Untuk yang pertama kita gunakan cara Power Query dulu karena ini paling mudah. Nah, caranya teman-teman tinggal klik data ke sini, kemudian pilih get data, lalu pilih from file ya. Nah, kemudian pilih yang from JSON. Itu jika teman-teman gunakan Excel 2019. Tapi jika teman-teman gunakan Excel 2016 ke bawah, itu get data from file, pilih yang teks ya, karena tidak ada yang from JSON. Jadi bisa gunakan yang teks ataupun yang ini. Itu jika tidak ada ya. Di sini saya gunakan 2019, jadi saya pilih yang from JSON. Kemudian saya pilih. Nanti akan memunculkan Power Query Editor ya. Kita tunggu saja. Nah, pilih dulu filenya ada di repository. Pilih yang tadi, yang di JSON, import. Tunggu sebentar. Nah, ini Power Query Editor ya. Nah, ini filenya dari sini. Kemudian teman-teman pilih convert to table. Nanti akan muncul seperti ini, tinggal expand to new row, expand lagi. Nanti akan muncul kolom-kolom sesuai yang ada di dalam filenya ya, yang tadi, yang ini. Nah, munculnya ada ID, nama, audience size, path, dan lain-lain. Ini muncul ID, nama, audience size, path, dan lain-lain ya. Yang oke saja. Nanti akan muncul kolomnya seperti ini, berbentuk tabel langsung ya. Jika teman-teman langsung masukkan ke Excel, tinggal pilih cost and load. Nanti akan muncul di sini ya filenya. Nah, ini dengan cara Power Query ya, cukup mudah. Nah, bagaimana jika kita gunakan cara VBA ya? Kita gunakan disimpan di sheet 1 saja di sini. Kita akan buat VBA. Kita akan buat tombol insert save. Kita buat tombol ya untuk mengklik nanti si filenya. Kita tambahkan makro. Misalkan kita buat proses JSON new. Nanti akan memunculkan Object Editor di sini. Kita akan proses filenya ya. Kita akan buka dulu filenya dengan get open file name atau open dialog. Kita simpan dalam variabel nama file, misalkan nama file string. Nama file ini diisi dengan application get open file name. Nah, jadi kita akan buka open dialog, lalu kita masukkan filenya ke dalam nama file. Kita coba dulu ya, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Jadi ini kalau kita klik ini, nanti akan munculkan open dialog, lalu kita pilih filenya ya, story JSON open. Nanti akan masuk ke dalam nama file. Nah, ini nama file, filenya ada. Oke. Nah, ini ya. Nah, itu kita sudah punya filenya dalam nama file. Sekarang kita akan buka dan juga kita baca. Untuk membukanya kita butuh file system object. Jadi kita akan tambahkan dulu referensinya. Ini stop dulu. Itu reference. Cari Microsoft Scripting Runtime. Microsoft Scripting Runtime. Di mana? Nah, ini. Jadi kita akan lakukan secara early binding ya. Microsoft Scripting Runtime. Kita buat dulu objeknya dengan dim MSO as file system object. Nah, kita sudah buat objeknya. Kita akan buka dengan, kita akan baca dengan text stream ya. Kita buat lagi variabel, misalkan text ts as text stream untuk membaca si filenya ya. Kemudian hasil bacaannya kita akan simpan dalam JSON text string. Nah, ini. Untuk variabelnya sudah cukup. Kita akan buat objeknya. Kita set FSO ini adalah sama dengan a new file system object ya. Nah, itu. Ini jika teman-teman ingin langsung deklarasi juga bisa. Jadi di sini kita deklarasi variabel dan juga buat objek baru ya.
dengan dim FSO as new basic object juga bisa seperti ini, ataupun kita pisah, ini deklarasinya di sini, ini objeknya di sini, bisa juga ya. Objeknya kita sudah buat, sekarang kita akan baca isinya ya. Untuk baca isinya kita akan gunakan text stream. Jadi di sini kita set text ts itu adalah fso titik open get open text file, dalam kurung file name-nya dari sini, nah file, modenya for reading ya, kita akan baca. Oke, nah sekarang kita akan hasil bacaannya kita akan simpan ke dalam JSON tag ya. Jadi JSON tag ini diisi dengan text ts titik read all. Nah sekarang kita sudah punya JSON di dalam JSON tag. Kita lihat ya, kita lihat dulu atau kita cetak, coba print JSON text. Kita coba jalankan, kita open repository, open, nanti akan memunculkan di sini ya. Nah di sini ini JSON-nya sudah ada muncul di immediate. Nah ini JSON yang kita punya tadi sama seperti ini, sama ya. Nah JSON sudah ada, sekarang kita akan parsing dengan JSON converter ya. Jadi kita tambahkan dulu filenya, file, import file, lalu pilih JSON converter ya. Nah bagi teman-teman yang belum punya ini, silahkan tonton dulu video saya sebelumnya tentang JSON parsing ya. Oke, sekarang si file sudah ada, sekarang kita tambahkan objeknya ya, dim JSON as object. Nah kemudian di sini kita buat set JSON sama dengan JSON converter titik partition dalam kurung JSON tag. Jadi kita akan parsing si JSON text yang ini. Sekarang kita sudah punya objeknya, tinggal kita lakukan pengulangan ya. Kita akan simpan si data ini dalam sheet. Kita tidak akan ambil semuanya, mungkin kita akan ambil yang hanya nama dan juga audience saja. Kita akan ambil 2 saja. Nah ini audience size. Nah, jadi kita akan isi nanti nama di sini dan di sini audience saja. Kita akan lakukan looping atau pengulangan dengan for each ya. For each untuk setiap JS misalkan in JSON. Ini harus dipilih dulu JSON apa, data ya. Nah ini data dari mana? Datanya dari sini. Nah ini data. Jadi kita akan looping isi data ini. Data ini kan datanya banyak ya. Ini datanya, kita looping isi data ini. Jadi kita lakukan for each JS in JSON data. Next, kita akan simpan mulai di baris 2 ya. Baris 2. Jadi kita buat barisnya dulu. Dim baris as long. Baris ini kita isi dengan 2. Lalu kita buat sheet 1 titik rank A dan baris value itu diisi dengan JS dari sini, JS dalam kurung name, name-nya dari sini. Nah, ini name, dan kedua ini audience size. Sheet 1 titik rank B dan baris titik value itu diisi dengan JS dalam kurung audience size. Ini jangan lupa baris sama dengan baris tambah 1 ya, agar terus ke bawah. Biasanya ini belum dideklarasi ya. Kalau mau deklarasi bisa di sini simpan dim JS as object. Oke, sudah beres. Di sini ada sheet 1 ya. Ini bisa buat seperti ini. With sheet 1 ini kita hapus. Juga hapus. Tambahkan sini and with. Oke, sudah beres ya. Kita jalankan lagi. Kita tes, kita klik ini, kita cari filenya. Set, open, nanti akan muncul seperti ini. Nah itu cara mengolah file JSON dengan VBA dan juga dengan Power Query ya. Lebih mudah Power Query tadi, tinggal klik saja. Tapi jika ingin lebih custom, teman-teman bisa gunakan VBA ya, seperti ini. Oke, itu saja bagaimana cara kita mengolah file JSON dengan Excel. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wanna learning Microsoft Excel and a spreadsheet? You might subscribe Andy Setiari's channel to get the newest video each day.